Semakin maraknya peredaran obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan. Hal ini mendorong Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Temanggung mengadakan penandatanganan komitmen lintas sektor untuk memberantas penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Lintas sektor dari berbagai kalangan di Kabupaten Temanggung berkomitmen bersama mendukung pemberantasan penyalahgunaan obat-obat tertentu dan narkoba. Dukungan lintas sektor ini ditandai dengan penandatanganan pada penggalangan komitmen bersama lintas sektor terhadap ancaman bahaya narkoba dan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan. Sejumlah unsur yang melakukan penandatanganan tersebut antara lain Forkompimda, Tim Penggerak PKK, RSUD Temanggung, Kementerian Agama, perwakilan dari sektor pendidikan dan Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Temanggung. Kepala BNN Kabupaten Temanggung AKBP Triatmo Hamardiono menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk sinergitas dengan pemangku kepentingan yang berkaitan penanganan masalah peredaran gelap obat-obatan. Ditambahkannya peredaran obat-obatan sekarang sudah merambah ke sekolah-sekolah dan juga desa-desa. Berarti peredaran obat-obat itu selama ini ya Pak, marak di berbagai sekolah atau di mana Pak? Ya di sekolah-sekolah dan di desa-desa juga. Jadi dari SD, SMP, SMK, dan SMK. Jadi dari hasil kita melakukan deteksi di lingkungan sekolah, baik itu inisiatif kita maupun permintaan dari sekolah, itu kita rata-rata tidak ada sekolahan itu yang steril. Di Desa Bersinar ini adalah satu program bahwa peredaran narkoba itu kita jangan menganggap hanya di kota-kota saja, tetapi desa-desa pun sekarang juga sudah masif. Karena itu kita punya program namanya program Desa Bersinar, ya, desa bersih dari narkoba. Kita juga menggandeng dari Sat Narkoba, karena Sat Narkoba punya program yang namanya Desa Tangguh. Jadi kita sinergikan di situ. Nah, di Desa Bersinar itu ada juga program yang namanya ketahanan keluarga, ada program kemudian remaja teman sebaya, dan ada IBM, intervensi berbasis masyarakat. Itu ada agen pemulihan yang dilatih oleh BNN untuk mereka menangani penyalahguna yang ada di desa yang kategorinya masih ringan, jadi bisa ditanganilah sendiri di desa. Sementara itu, Kabid Penindakan Balai POM Semarang, Teresia Ari Wijayanti menyebutkan peredaran obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan seperti trihexypenidil, tramadol, dan dextrometropan. Hal inilah yang mendorong pemangku kepentingan di bidang pengawasan obat untuk melakukan peran serta aktif untuk mencegah penyebarannya, yang saat ini telah masuk ke usia anak-anak sekolah. Sekarang banyak sekali sih di mana ada anak berkumpul yang artinya mengkonsumsi itu jadilah begal. Begal itu kan efek samping daripada mereka mengkonsumsi OOT itu, karena mereka artinya tidak sadar bahwa nanti melukai ataukah dengan senjata tajam, mereka sudah tidak ada rasa lagi kemanusiaan. Yang penting saya bisa menyerobot HP-nya, yang penting saya bisa menyerobot motornya. Jadi dia sudah nggak ada peri kemanusiaannya, sudah sangat-sangat hilang karena fungsi otaknya sudah terganggu. Kesusahan kami karena produsennya sendiri ilegal dan kami tidak ada data bahwa produk-produk tersebut diproduksi di mana. Kalau kami tahu bahwa produsennya itu legal, akan kami datangkan. Dulu ada rumor nih, artinya meniru dengan, maaf saya menyebut cyanid. Ini obat cyanid semua orang mencari, tetapi setelah kami lakukan koordinasi ke tempat itu kan pabrik jamu itu, dia tidak, berarti kan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memakai nama pabrik tersebut untuk menaikkan pembelian. Maksudnya, ini dari pabrik ini telah memproduksi ini. Kepercayaan masyarakat bahwa obat itu diproduksi oleh produsen legal begitu. Nah, karena obat-obat OOT itu diproduksi oleh pelaku usaha yang ilegal, di mana kami tidak tahu produksinya di daerah mana, siapa yang memproduksi gitu. Susahnya di situ kami untuk memberantas gitu. Selain itu juga langkah represif dengan melaksanakan operasi penertiban yang berujung pada penyidikan. Proses ini ditujukan kepada para pelaku usaha, baik produsen maupun pengedar narkoba dan obat-obatan tertentu yang terbukti secara sengaja melakukan perbuatan tindak pidana dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tegar Aldrian, Temanggung TV.